Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Maulana dengan NIM 2103211000139 dari Prodi Agribisnis kelas B. Di sini saya akan membuat materi pembelajaran dasar ilmu tanah dengan judul Tanah Organik Pertanian atau Bahan Organik Tanah. Definisi bahan organik tanah yaitu semua bahan yang berasal dari jaringan tanaman dan hewan, baik yang masih hidup maupun yang telah mati, atau bahan yang kompleks dan dinamis, berasal dari sisa tanaman dan hewan di dalam tanah dan mengalami perombakan secara terus-menerus. Pengelompokan bahan organik tanah. Yang pertama yaitu komponen yang mati. Komponen mati terdiri dari residu organik yang terdekomposisi secara biologi dan kimia. Yang kedua yaitu komponen yang hidup. Komponen hidup bahan organik dapat terdiri dari akar tanaman, binatang di dalam tanah, serta mikroorganisme biomasa. Selanjutnya yaitu fungsi bahan organik tanah. Yang pertama yaitu ada fungsi fisika bahan organik tanah, yang kedua fungsi kimia bahan organik tanah, dan yang ketiga fungsi biologi bahan organik tanah. Yang pertama yaitu fungsi fisika bahan organik tanah. Di fisika bahan organik tanah, yang pertama ada struktur tanah. Stabilitas struktur tanah berhubungan dengan ketahanan susunan pori dan partikel tanah, yakni struktur terhadap tekanan atau gaya dari luar, misalnya penanaman, kompaksi, dan irigasi. Yang kedua ada kemampuan menahan air. Bahan organik mempengaruhi kemampuan tanah menahan air melalui mekanisme langsung atau direct effect, dan tidak langsung juga mempunyai kemampuan untuk menyerap air 20 kali dari masanya. Yang ketiga ada warna tanah. Warna tanah sering digunakan sebagai penciri dalam sistem klasifikasi tanah, misalkan untuk mengklasifikasikan order molecules pada sistem taksonomi tanah USDA. Yang kedua yaitu ada fungsi kimia bahan organik tanah. Yang pertama yaitu ada kapasitas tukar tanah atau KPK, yang didefinisikan sebagai kapasitas atau kemampuan tanah untuk menjerap, yakni memegang kation-kation tukar, dan mengindikasikan jumlah muatan negatif per massa tanah. Yang kedua ada reaksi, yakni pH dan daya sangga tanah, yaitu kemasaman tanah atau reaksi yakni pH tanah menunjukkan konsentrasi ion H+ di dalam larutan tanah. Yang ketiga ada daya sangga tanah. Daya sangga tanah merupakan aspek yang sangat penting dalam kesehatan tanah, terutama yang berkaitan dengan stabilitas pH tanah, yakni mencegah terjadinya fluktuasi pH tanah dan menentukan jumlah bahan kimia, yakni kapur atau sulfur, yang ditambahkan ke tanah untuk merubah pH tanah. Dan yang terakhir ada jerapan dan kompleksasi, yakni reaksi jerapan dan kompleksasi yang melibatkan bahan organik merupakan reaksi yang sangat penting di tanah. Salah satu proses jerapan dan kompleksasi yang penting adalah interaksi antara bahan organik dan mineral liat dan oksida hidroksida Al dan Fe, yang merupakan mekanisme proteksi dan stabilisasi bahan organik dari proses dekomposisi. Selanjutnya fungsi biologi bahan organik tanah. Yang pertama sumber energi untuk proses biologi tanah. Salah satu fungsi penting bahan organik tanah adalah
sebagai sumber energi metabolisme yang menggerakkan proses-proses biologi tanah. Yang kedua, sumber unsur hara makro, yakni bahan organik tanah merupakan sumber unsur hara nitrogen, fosfor, dan sulfur. Komponen atau bagian bahan organik tanah yang dianggap penting dalam penyediaan unsur hara makro ini adalah bahan organik partikulat. Dan yang ketiga ada resiliensi ekosistem. Resiliensi ekosistem pada dasarnya didefinisikan sebagai kapasitas suatu ekosistem untuk bertahan dari suatu gangguan dan kemudian memulihkan kembali fungsi-fungsi dasar pentingnya. Mungkin hanya itu materi dari pembelajaran dasar ilmu tanah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.